hasil bacaan saya dalam membaca kreatif. Judul bacaan, Aturan Belajar ala Elon Musk. Langkah-langkah membaca kreatif. Yang pertama, melihat rencana pengarang. Nah, di sini pengarang mengatakan bahwa penting untuk melihat pengetahuan sebagai semacam pohon semantik. Pastikan Anda memahami prinsip-prinsip dan cabang besar sebelum masuk ke dedaunan atau detailnya. 2. Mengerti gagasan. Menjelaskan cara Elon Musk, seorang pengusaha dan inovator terkenal, belajar dengan kreatif. Adalah dasar utama suatu hal yang diketahui. Dengan metode ini, kita bisa belajar dan melakukan apapun secara sistematis. Elon Musk belajar ilmu teknologi transportasi yang dikenal karena berbagai perusahaan seperti Tesla, SpaceX, Neuralink, dan The Boring Company. Perbanyak membaca buku karena hampir semua miliarder di dunia seperti Bill Gates, Warren Buffett, sampai Elon Musk memiliki hobi membaca buku. Menurutnya, yang dibaca atau dipelajari bisa berkaitan dengan suatu hal di masa depan. Teknik belajar ini disebut learning transfer materi. Cara belajar ini cukup efektif untuk mengembangkan cara berpikir kreatif Elon Musk. Bergaul dengan orang yang pintar, lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap cara berkembang seseorang. Hal tersebut pun terjadi pada Elon Musk. Jika kamu belajar lebih efektif di satu bidang, bertemanlah dengan yang paham dengan bidang tersebut. Kamu bisa bersikap mengenai apa yang ingin diketahui dan meminta saran agar bisa berkembang untuk kedepannya. Berani untuk mencoba hal baru. Banyak orang berpikir kalau punya satu keahlian dan expert di bidangnya adalah satu cara menuju kesuksesan. Mulai dari dasar, ibarat sekolah, kita pasti belajar dari membaca, setelah itu lanjut ke tingkat yang lebih sulit. Yang ketiga yaitu menangkap fakta-fakta detailnya. Elon Musk tidak pernah mempelajari materi secara acak. Semua yang ia pelajari, ia menghubungkannya kembali untuk membangun fondasi pengetahuan yang lebih dalam dan lebih kokoh. Yang keempat yaitu menghubungkan fakta-fakta dan merangkum apa yang telah disampaikan melalui teks bacaan. Pembelajaran mandiri di mana ia secara aktif mencari dan mempelajari informasi sendiri dan mengutamakan pembelajaran otodidak dan menggali pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, wawancara, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkannya untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang berbagai topik relevan dengan proyek-proyeknya dan selalu berpegang pada prinsip. Yang kelima yaitu mendapatkan kesan umum dari buku atau karangan. Kesan yang dapat saya ambil yaitu tanamlah pohon di tanah yang subur untuk menjadi pusat pembelajaran yang lebat dan berlimpah untuk bisa melakukan hal yang sama, dan kita hanya perlu mengikuti dua aturan. Bangun pohon pengetahuan dan kemudian bekerja tanpa lelah untuk membuat sambungan ranting pengetahuan yang kita miliki. Sekian dari saya, terima kasih.